Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan membahas tentang fakta sejarah peradaban Turki. Peradaban Turki meninggalkan banyak jejak untuk dijelajahi. Jika kita menelusuri catatan sejarah setiap wilayah yang ada di Turki, sangat menarik. Bukan hanya soal perjalanan invasi bangsa Yunani yang meninggalkan reruntuhan Efes di Izmir, dan juga pula perebutan tahta Konstantinopel yang setelah dimenangkan oleh Sultan Mehmed diganti nama menjadi Istanbul, ataupun sisa-sisa keagungan dinasti Kompagiden. Salah satu wilayah yang ada di provinsi Sanliurfa Turki yang bernama Harran juga menjadi saksi sejarah pada saat bangsa Assyria yang berkuasa di tanah Mesopotamia. Inilah yang membuat Turki unggul dari segi pariwisata. Tanah Anatolia bukan hanya makmur dan indah secara lahiriah, tetapi juga memiliki nilai tak terhingga. Wisata Turki sudah menjadi hal yang lumrah saat ini. Berbagai paket murah ditawarkan dan menjadi bisnis yang menjanjikan. Sayangnya kebanyakan orang hanya berfokus di tempat Istanbul, kota seribu masjid yang menjadi jantung negara Turki ini. Istanbul memang indah dan memiliki banyak masjid dengan arsitektur yang luar biasa. Sebut saja Sultan Ahmed Cami atau yang terkenal dengan nama Masjid Biru. Begitupun memukau, apalagi jika kita sengaja turun di stasiun Metro Halik. Istanbul yang terletak di dua wilayah yaitu Asia dan Eropa menjadi alasan negara Turki terkenal di dunia. Perlu diingat, Turki bukan hanya tentang Istanbul. Wilayah Turki sendiri terbagi menjadi beberapa wilayah, itu Laut Hitam, Laut Agia, Laut Marmara, Laut Mediterania, Anadolu Dalam, Anadolu Timur, dan Anadolu Tenggara. Wilayah ini memiliki budaya, karakter wisata yang jenis kuliner berbeda-beda. Meski demikian, peradaban itu dapat juga disatukan dalam sebuah minuman yang dinamakan ayran. Turki sepakat bahwa ayran adalah minuman terbaik. Karena alasan menyehatkan, ayran selalu ada dalam setiap kesempatan menyantap hidangan apapun dan kapanpun. Minum yang berasal dari yogurt cair dicampur garam ini memang tidak ada, hanya terkenal di negara Turki. Orang Turki yang hampir sepanjang hidupnya minum ayran mungkin akan membuat terkejut turis Indonesia. Asinnya yogurt cair bernama ayran kurang ditoleransi oleh indra pencindra orang Indonesia. Masih tidak luput dari keragaman kuliner Turki. Soal cita rasa, ada satu kuliner Turki yang terkenal sampai ke Indonesia, yaitu kebab. Bentuknya berupa daging yang dipotong-potong dan disajikan ke dalam lembaran lapas bersama sayur-sayuran. Sayangnya kebab ala Indonesia tidak mewakili keasliannya. Kebab ada dasarnya merujuk pada cara memasak dagingnya. Sedangkan daging yang digulung bernama lapas sebenarnya bernama durun dalam bahasa Turki. Ada 3 jenis kebab asli Turki, yaitu kebab Adana dan berasal dari Adana, kebab Urfa yang berasal dari Sanliurfa, dan kebab Iskandar yang berasal dari Bursa. Kebab Adana dan Urfa tidak memiliki perbedaan yang mencolok, keduanya hampir serupa. Di Indonesia hanya saja ukurannya yang lebih besar. Kebab adanya disebut-sebut lebih pedas ketimbang kebab Urfa. Kebab Iskandar adalah paling unik karena dagingnya yang tipis iris-iris tersaji dalam piring. Untuk perut, kuliner Turki memang tidak akan pernah habis-habisnya. Namun wisata kuliner tidak akan lengkap jika tidak diikuti dengan wisata alam. Negara Turki dikelilingi oleh 3 laut. Sebut saja kota Izmir di Turki di bagian barat yang berbatasan dengan Laut Aegea. Kota yang dulunya di bawah kekuasaan Bizantium bernama Smyrna ini merupakan kota ketiga. Selain punya reruntuhan Efes yang memukau, di kota Izmir punya pulau yang eksotis bernama Kesme. Wajarlah jika di sana silam kota ini pernah jadi tanah rebutan Yunani. Lebih jauh, itu kota yang dikenal sebagai Tismurna. Peradaban Mesopotamia ini yang juga disebut dalam tabel prasasti yang ditemukan di Kurtepe. Kekayaan di negeri Turki tidak berhenti sampai di situ. Banyak juga, sejarah juga ambil peran menambah ragam budaya. Bumi yang
yang pelopor akhirnya Islam Sufi yang berasal dari Persia dimakamkan di tempat Konya, kota yang pada Yunani kuno disebut Konya. Kesultanan Seljuk yang menguasai Turki ini juga pernah menjadikan kota ini sebagai ibu kota selama kurun waktu lebih kurang 300 tahunan. Yang kita menyebutnya Perseus juga berhasil mengalahkan Medusa. Turki memang negeri sejuta destination. Menggambarkan indahnya negara ini tidak cukup tulisan saja, kalian perlu melihat langsung Kapadokia agar percaya indahnya tempat. Kalian perlu datang ke Çanakkale, merasakan gejolak reformasi setelah Kekaisaran Ottoman sekaligus memberikan budak Troy yang terkenal untuk strategi perang Achilles. Juga perlu naik hingga puncak gunung dengan setinggi 2000 meter agar tahu kekuasaan dinasti Khmelnytskyi. Bukan melalui wisata alam kuliner atau budaya, negara Turki juga menjadi jembatan di antara dua benua Asia dan benua Eropa. Keunikan itu juga mengundang banyak wisatawan yang belajar datang ke negeri Turki ini. Meski negara Turki secara aktif menerima penduduk asing sejak 20 tahun terakhir, tetap saja negeri itu termasuk dalam negara yang penduduknya tidak mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik. Jika berminat wisata, ada baiknya harus menyiapkan mental kalau kemungkinan besarnya kalian harus menggunakan bahasa Tarzan. Jadi sudah siap menjelajahi Turki dari setiap sudutnya. Kemudian fakta-fakta tentang negara Turki lainnya masih banyak. Di antaranya ada seorang Muhammad Al-Fatih, sang penakluk penguasa Utsmani yang berkuasa pada tahun 1444 sampai 1446. Sebagai capaian pada masa pemerintahannya, dikenal juga sebagai penakluk Konstantinopel pada 1453, menjadikan dikenal sebagai seorang pemimpin yang cukup mempunyai kepakaran dalam ilmu pengetahuan matematika kemiliteran, menguasai 6 bahasa saat umur 21 tahun. Dia dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun di Islam secara luas. Dalam sejarah Islam juga dikenal sebagai seorang pemimpin. Dan Sultan Sayyid Muhammad itu juga pahlawan Islam di peperangan Hijaz dan Jalut. Mehmed lebih memilih para pejabat tinggi dari latar belakang Devirisme, pada mereka berasal keluarga bangsawan yang terpusat pada sultan. Kelahiran 30 Maret 1432, jadi di Eyalin Rumelia, Sultan Utsmania. Kemudian meninggal 3 Mei 1481 pada usia 49 tahun. Sultan Utsmania. Pemakamannya ada di Masjid Fatih, Istanbul, Turki. Ibu kota Utsmania kalau itu merupakan anak dari Sultan Murad. Saat Mehmed berusia 11 tahun, dia dikirim untuk memerintah Amasya sesuai tradisi Utsmani untuk mengutus para Shehzad, pangeran yang sudah cukup pada usia dan memerintah di tempat kaya sebagai bekal. Murad juga mengirimkan banyak guru yang mendidik untuk putranya. Salah satu ulama yang berpengaruh juga menjadi guru dan orang dekatnya dan mempengaruhi Mehmed pada usia muda, utamanya dalam masalah pentingnya kekuasaan. Mehmed II sangat unggul di antara teman-temannya, mengadakan perjanjian damai dengan Kadipaten Karaman di Anatolia pada tahun 1444. Sebenarnya tertarik dalam masalah agama dan seni pada politik, dan juga menyerahkan kepemimpinan di negara kepada Mehmed saat 12 tahun dengan keadaan seperti gelar Wazir Agung atau Perdana Menteri. Memiliki kendali kuat atas negara ini. Halil Pasha sendiri berasal dari keluarga Chandarin, yaitu dalam Utsmania, Wangsa Utsmania sendiri, dan menciptakan dinasti dalam negeri. Pengaruhnya tersaingi oleh Syekh Samsuddin yang sangat terkenal dengan Mehmed. Periode pertama kekuasaan Mehmed, Utsmani diserang kerajaan Hungaria dipimpin oleh seorang Janos Hunyadi yang kemudian
kemudian itu melanggar gencatan senjata yang tertuang dalam perjanjian Skit. Dalam keadaan seperti ini, Mehmed meminta ayahnya untuk kembali naik tahta. Sebagai alasan, Mehmed menulis surat bila ayah. Nah, didatanglah seorang pimpinan pasukan. Bila aku adalah sultan, aku merintahkan ayah yang untuk datang dan memberi pasukan. Murad kemudian datang dan memimpin pasukan, mengalahkan pasukan gabungan Hungaria, Bandia, Wallachia. Komandan pasukan gabungan Kristen dan Milesia didesak dan kembali naik tahta Khalil Pasha yang tidak senang dengan kuatnya pengaruh Syekh Syamsuddin pada masa kekuasaan Mehmed. Murad kembali naik tahta dan berkuasa hingga wafat. Sepeninggal Mehmed kembali naik tahta dinobatkan di Edirne pada usia 19 tahun.